Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vilendri Lurka Siregar. Saya dari SMA Santo Ignatius Medan dari kelas 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya akan memperjelaskan mengenai bab 3 dari prakarya dan kewirausahaan budidaya pembenihan ikan konsumsi, di mana yang di bagian A merupakan perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya itu dibagi menjadi 3, yaitu kelompok usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Dan kalau misalnya pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya merupakan ikan yang sudah layak untuk dikonsumsi. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya benih ikan tapi ukurannya udah lebih besar daripada bibit dari sebelumnya. Dan komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, dan serta implementasinya. Dan yang bagian kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi itu ada, yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada material atau bahan, yang keempat ada machine atau peralatan, yang keenam ada method atau cara kerja, lalu ada market atau pasar, lalu juga ada information atau informasi, dan itu saja. Lalu dalam perencanaan usaha pembenihan ikan itu ada tahapnya. Yang pertama kita harus mencari nama-nama kreatif untuk membuat suatu nama perusahaan, di mana nama perusahaan ini merupakan memiliki faktor-faktor yang harus kekinian agar banyak pasar-pasar yang tertarik dan datang untuk membeli di perusahaan kita. Dan yang kedua harus lokasi, karena lokasi itu merupakan faktor yang paling besar menurut saya, karena kalau misalnya lokasi kita strategis dan barang yang kita hasilkan itu merupakan produk yang sangat berkualitas atau ikan yang berkualitas, maka akan banyak orang yang lebih tertarik langsung ke rumah kita, ke perusahaan kita, karena lokasi kita strategis dan mudah dijangkau pastinya. Dan dalam pemilihan lokasi itu ada dibagi dua menjadi backward linkage, yang kedua ada forward linkage, dimana kalau misalnya backward itu pertalian di belakang, kalau misalnya forward itu pertalian di depan. Dan yang kita harus perhatikan dalam perencanaan adalah komoditi yang diusahakan, di mana pemilihan komoditi harus dipertimbangkan seperti membanjirnya permintaan masyarakat, teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi akan barang-barang atau jasa tertentu, lalu adanya saingan dan adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing. Dan yang harus kita perhatikan juga konsumen yang harus kita tuju, dan juga tentunya pasar, dan kalau bisa kita menggunakan sistem partner, dimana agar dalam memperbesar usaha kita membutuhkan partner agar usaha kita bisa cepat berkembang, dan juga modal yang harus kita pikirkan dan peralatan apa saja yang kita butuhkan itu harus kita pikirkan. Dan juga yang terakhir yang paling penting adalah dalam proses penyebaran promosi, dimana itu akan menjadi suatu hal yang berkesinambungan, karena untuk agar orang tahu dengan kualitas atau apa saja yang ada di perusahaan kita diperlukan yang namanya adanya promosi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.